Pemberantasan korupsi tentu menjadi aspek yang sangat penting bagi pertumbuhan bangsa dan negara. Tapi bagaimanakah pemberantasan korupsi yang dilakukan dalam 2 tahun periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin? Apakah pemberantasan korupsi maju ataukah justru dirasakan mundur? Ucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden. Setelah 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Indonesia masih belum tuntas menangani tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi bahkan diwarnai perubahan dan guncangan di era pemerintah yang sempat mengusung revolusi mental ini. Ya, revolusi mental. Korupsi bukan hanya soal besaran uang yang digasak, tetapi juga tentang mental para pelakunya yang tak lain adalah pejabat negara. Revolusi mental dianggap masyarakat masih jauh panggang dari api dengan banyaknya pejabat negara yang tertangkap dengan tuduhan korupsi. Aku sih ngelihatnya kayak makin berkurang ya kasus-kasus besar yang dilihat masyarakat gitu loh, maksudnya yang diselesaikan sama KPK. Menurut saya makin buruk ya, ditambah maksudnya ini ya dari sebelum-sebelumnya juga kasus banyak yang belum terselesaikan, terus kasus baru juga lebih lama, ditanggapinya juga masih lama, kurangnya banyak, lebih kurang OTT sih sekarang ya. Indonesia sesungguhnya memiliki 3 lembaga yang bergerak dalam pemberantasan korupsi, yakni Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana menyebut pemberantasan korupsi oleh 3 lembaga tersebut masih belum maksimal. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, kita melihat pemerintah belum ada mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada penguatan pemberantasan korupsi. Bahwa indeks persepsi korupsi di Indonesia merosot tajam. Itu menandakan ada strategi yang keliru, diusung, dikerjakan oleh pemerintah hari ini. Sehingga ICW dalam posisi tidak melihat ada perbaikan yang signifikan sejak Pak Jokowi dilantik 20 Desember 2019 yang lalu. Namun, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem, Eva Yuliana, tidak sependapat. Baginya, kinerja lembaga penegak hukum tidak diukur dengan opini, melainkan dengan data. Dari 3,84 sebelumnya, kemudian naik ke 3,88. Jadi artinya saya bisa menyampaikan bahwa ada peningkatan pada perilaku masyarakat untuk perilaku kejujuran. Perilaku yang semakin meninggalkan korupsi, anggapan dari masyarakat itu mungkin sah-sah saja ya, namanya juga persepsi dan anggapan. Namun kalau kita mau satu hal yang pasti begitu, nah kita harus melihat dari sebuah data. Dari 3 lembaga hukum ini, KPK menjadi lembaga yang mendapat sorotan tajam masyarakat. Kontroversi pemberhentian 57 pegawainya dan turunnya capaian indeks persepsi korupsi dari 40 pada 2019 menjadi 37 pada 2020 dianggap sebagai penurunan kinerja KPK. Seorang mantan pegawai KPK mengaku merasakan penurunan kinerja itu. Kalau dari penindakan, tentu saja OTT-nya berkurang ya, jauh banget. Bukan cuma OTT, karena kan banyak yang bilang, masa ukurannya OTT doang gitu kan ya. Pengembangannya pun berkurang, artinya bisa dilihat aku ini penanggung jawab laporan tahunan tahun 2020, itu memang kami agak pusing dan malu begitu ya ketika harus cuma sedikit gitu. Kalau nggak salah nggak kita bandingin akhirnya, karena jadi kalau ada yang membela diri dengan ya udah OTT sedikit tapi kan kami pengembangan banyak misal gitu, itu nggak sama sekali. Dan KPK menanggapi tuduhan penurunan kinerja dengan dingin. Pimpinan KPK Alexander Marwata menyebut pandemi COVID-19 sebagai faktor penyebab turunnya kinerja KPK. Penyadapan itu juga jauh berkurang, ya, termasuk di tingkat penyidikan itu juga sangat besar pengaruhnya terhadap penanganan perkara korupsi.
Dalam waktu 2 tahun ada sejumlah kebijakan dan janji Presiden Joko Widodo terkait korupsi yang menuai kontroversi. Kebijakan revisi Undang-Undang KPK pada 2019 menjadi langkah kontroversial yang pertama setelah Presiden Joko Widodo dilantik untuk kedua kalinya. Pada penghujung tahun 2020, Presiden tegas meminta koruptor bantuan sosial COVID-19 dijatuhi hukuman berat. Kenyataannya, Juliari Batubara hanya mendapat vonis 12 tahun penjara dan bukan penjara seumur hidup. Terakhir pada Mei 2021, Presiden sempat mengatakan tes wawasan kebangsaan bukanlah satu-satunya landasan alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Namun, 57 pegawai KPK tetap diberhentikan pada 30 September lalu. Betapapun sulitnya pemberantasan korupsi harus terus diupayakan agar rakyat tidak selalu menjadi korban. Tim Liputan CNN Indonesia.